Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, di podcast kita ya ada nih Ya, yang berikutnya. yang berikutnya eh, buat podcast malam ini gitu ya, kita kedatangan tamu yang udah ada di tengah. Ya, baru juga sih. Masih Belian. masih banyak. Sudah, udah lumayan. Sweet 17 ketiga kalinya lah. Jadi kita perkenalin dulu aja lah ya. Ya, namanya silakan. Boleh perkenalin namanya. Baik, kawan-kawan sekalian, ya apa ya? Lumayan rapat atau Para netizen. Para netizen, perkenalkan nama saya dikenal di daerah ini yaitu Bang Rus. Di mana panggilan Bang Rus ini nama lengkapnya Hamdani Ruslan lah. Karena saya biar agak sedikit cantik dan komersil, gitu. Jadi saya panggil Bang Rus. Itu terkenal di Facebook gitu. Nama saya itu udah terkenal Bang Rus. Saya tinggal di sini udah lama. Ya. Semenjak lahir, usia sekarang saya sampai usia 50-an ya, 50 tahunan. Jadi Sudah tua juga ya, Bapak. Wah. Bang Rus ini. ya lumayan juga lah, sampai punya anak juga gitu ya. Punya anak tiga orang gitu. Cowok semua gitu. Istri saya baru satu gitu. Berarti ada niatan lagi gitu, begitu Bang Rus. Oh, enggak Oh, juga. anak tiga, Anak tiga. bukan istri tiga anak satu ya, tapi istri satu anak tiga. Takut salah. Asli dari lahir di sini atau Kebetulan saya lahir di sini. lahir di sini. Berarti 50 tahun di sini atau sempat pindah dulu atau gimana? Oh enggak, dulu memang lahir di sini itu dari mulai lahir sampai usia sampai sekolah juga SD di sini, SMP di sini, SMA saya di Sumedang dan kebetulan lulus sekolah baru melanglang buana lah keluar gitu. Jadi lama setelah sekolah itu memang lama nganggur juga, akhirnya cari-cari kerja cukup lumayan lama dan hampir berapa puluh tahun saya di luar kota ini baru kembali sekarang ke sini Pak. Oh. Berarti dari kecil di sini itu istilahnya kalau dulu tuh eh, apa sih namanya? Jadi udah nggak udah tau lah lokasi-lokasi daerah sini terus tempat-tempatnya kayak gimana dulu dari berarti dari lahir sampai SMA kan di sini Oh iya, ya berarti tahu kondisi di sini kayak gimana lah dulu kayak gimana. ya masih terekam lah gitu ya. Oh masih Yang namanya lahir di sini sampai gede di sini, ya alhamdulillah Bima saya bisa bahasa Sunda, kata orang Sunda gitu ya. Dan pengalaman-pengalaman waktu kecil sampai remaja sampai dewasa di sini udah cukup lama juga. Jadi semua tempat di sini, area di sini sudah mengenal semua karena waktu kecil kan biasa ya yang namanya anak-anak Iya. sering main gitu ya. Ya biarlah gitu kalau anak apalagi sama orang tua di kampung biasanya nggak terlalu memperhatikan anaknya kemana gitu ya. Biasanya ada Suka ngakrok lah ya. suka ngakrok. Sampai kan kayak mungkin kita saya masih mujur lah gitu. Alhamdulillah selamat gitu walaupun dan pengawasan orang tua gitu. Oh, iya. Jadi alhamdulillah selamat sampai sekarang, saya masih sehat walafiat alhamdulillah. Oh, ya. Cuma bagus saya tuh kadang-kadang tuh pengen tahu ya di Sumedang tuh sebetulnya kan kesenian tuh banyak banget gitu. Dulu kan di kita emang ada nggak sih apa kesenian-kesenian yang apa
yang Populer. populer lah di daerah kita ya, Masyarakat, ya dulu kayak gimana gitu. Soalnya kalau saya lihat lokasi Banyusari ini tuh kan agak terpencil gitu kan. Oh, Heeh. untuk kesenian kebetulan yang dulu pernah nggak kayak sekarang ya, udah modern, banyak musik-musik, apalagi udah masuk budaya barat ya. Hmm. Nah, kalau dulu kan nyaris waktu zaman saya ini masih primitif lah, kalau katakan primitif. Kesenian-kesenian yang dulu itu biasanya calung gitu ya. Oh iya. Nah, kebetulan calung itu memang dulu itu lebih sangat populer sekali waktu zaman apa, almarhum Oke. Hendarso ya, Oh, Hendarso ya, yang terkenal lagunya yang mantap itu, suaranya yang khas itu kalau udah ada manggung di daerah sekitar sini, Oh, waduh masyarakat itu Antusias, ya. wah sangat berbondong-bondong sekali. Nah diikutin sama ini, kebetulan bapak saya itu waktu itu sangat terinspirasi sekali dengan musik calung gitu ya. Akhirnya bapak saya itu ingin membuat suatu grup, tapi tidak membeli alat calungnya. oh, Nah, itu. mandiri lah ya. Mandiri. Jadi gimana supaya, karena modal ya, Hmm. di sisi lain modal, tapi di sisi lain orang tua itu lumayan benar-benar kreatif gitu ya. Jadi Iya, pengen memajukan juga warganya ya. memajukan warganya, kreatif dalam segi keterampilan bikin ininya sangat Seni- jago. Oh, seninya kuat seninya ya. kuat ya. Kalau saya memang ada turunan seni juga gitu dari orang tua kan memang seninya seni budaya Sunda ya. Iya. Calung atau kenang pencar gitu ya, berbagai silat gitu. Terus misalnya kesininya misalnya apa ya, mungkin kejaipongan lah gitu ya gitu. Oh, Jadi dulu itu iya. masih musik-musik tradisional waktu di kampung lah, biasa lah gitu. Sampai orang tua itu ingin membuat calung itu menanam bambu. Menanam iya. bambu, kan calung itu hitam ya. Hitam Iya. namanya awi bitung. Awi bitung ini sangat khas gitu dalam bentuk calungnya itu. Kalau bambunya bambu hitam asli, bukan dicat ya, tapi bambu hitam tapi tinggal pakai pernis gitu. Nah orang tua bikin nanam bambunya sendiri gitu, terus dibikinlah satu calung, satu set, dari mulai ininya bassnya gitu ya, mediumnya, terus yang kecilnya juga gitu, sampai satu set sama dengan komposisinya sama dengan yang ada di yang pemain calung terkenal itu Pak Hendarso itu ininya, alat musiknya itu. Oh, Dan orang tua itu dilengkapi juga dengan gendangnya. Nah, kebetulan itu ada kakak saya yang jago-jago gendang juga tuh. Nah itu, nah di situ dengan terbentuknya musik ini, calung ini ternyata bagus nih untuk ini merekrut membina anak-anak muda, gitu ya. Anak-anak muda punya talenta yang mungkin tidak tersalurkan ya gitu. iya, iya. Ternyata dia tuh anak-anak di sini banyak punya talent juga dari segi nyanyi apa segala macam gitu, banyak bisa mengikuti tokoh-tokoh musik yang terkenal juga, seperti Hendarso itu diikutin gitu ya, karena saking fanatiknya waktu itu ke Hendarso ya gitu. Jadi si anak-anak itu ngikutin lagu-lagu itu aja gitu, walaupun dia tidak bisa menciptakan sendiri karena lagu Darso kan banyak ya gitu, Iya. ngikutin ya walaupun Populer lah. untuk populer, walaupun si nada-nadanya, lirik-liriknya itu memang lirik dewasa sih. Hmm. Tapi pada walaupun lirik dewasa dinyanyikan sama anak-anak waktu itu ya lucu juga gitu ya gitu. Sampai Iya. banyak yang nyawer juga gitu. Ya pokoknya seru lah gitu waktu saya masih kecil, dan sampai usia SMA pun juga saya waktu itu masih main ya. Karena orang tua masih ada dan eksis pada saat ada acara-acara di misalnya Agustusan ya, biasa Agustusan kalau di kampung itu suka mengadakan acara panggung, dan di situ diselipkan nih tim dari kita ya, dari kita. Oh, betul udah masuk juga. Sudah masuk beberapa kali panggung. Apalagi dulu itu gini, kalau kita sudah manggung 7 kali panggung, maka dalam mentalnya si anak-anak pemain itu udah jadi. Tapi kenapa patokannya 7 kali manggung? 7 kali manggung itu mungkin ada kayak semacam apa ya, ibaratnya kita kalau sekali
ya ibaratnya kalau 1 kali 2 kali kita masih nervous ya. Ya, Nervous. Nah, baru keempat, kelima, keenam, tujuh gitu biasanya dia pede. sudah bisa pede dan bisa dipanggil sama itu ya, sama kalau pengen hiburan nih, misalnya ada pengen undang kita nih, udah pede nih. Nah Bisa itu dipercaya ya juga ya, percaya udah diri. dipercaya. Jadi sepertinya udah jadilah gitu kalau di panggung gitu. Hmm. Nah itu sangat terkesan sekali dengan orang tua saya waktu itu, dari mulai bangun dengan nanam bambu gitu, terus dia bikin calungnya, terus sampai membentuk anak-anak muda bisa ikut semua. Waduh, mantap sekali waktu itu. Cuma sayang pada saat orang tua sudah tidak membuat lagi, kesini-sininya tergibas sama zaman ya, Modernnya udah masuk. modern sudah masuk, akhirnya memang sulit untuk kolaborasi dengan musik tradisional dengan yang modern ini gitu, karena memang agak beda gitu, agak beda. Nah, seleranya juga kan anak-anak muda sekarang udah lain nih, Ya, modernnya gitu, beda musiknya gitu. tapi mau nanya nih, itu kan ada perubahan gara-gara apa? Gara-gara efek dari modernisasi ya. Kadang-kadang kan kita banyak budaya di Indonesia tuh yang apa ya, yang namanya tuh yang kayak gitulah jadi hilang itu gara-gara masuknya modernisasi. Harusnya dari sana kita bisa melihat kan, oh kalau kita misalkan apa menggabungkan modernisasi sama budaya bisa jadi maju atau gimana budaya. Jadi bagaimana caranya menurut Bang Rus ini ya, kita tuh si budaya tetap jalan tapi modernisasi tetap masuk gitu. Ya, ini memerlukan apa istilahnya pembinaan ya. Artinya pembinaan di sini harus ada salah seorang yang benar-benar menjadi tokoh dalam suatu apa musik ini yang bisa eksis terus ya. Nah ini perlu ini juga perlu kecerdasan yang mengajak ini nih gitu ya. Bagaimana sebetulnya bisa ya. Cuma kebetulan di kampung kita ini memang agak kurang ya. Semenjak bapak saya itu menjadi istilahnya pimpinannya lah gitu ya. Pelopor. Sebagai pelopornya itu tidak berkembang lama, kurang ininya backup untuk yang lainnya seperti pemuda ya. Karena memang sedikit lah ininya si warga di sini kan sedikit ya. Jadi apalagi di lingkungan masyarakat ini kan kebanyakan petani gitu ya. Nah, di situ kan bapak saya juga memerlukan pendukungan dari orang-orang tuanya kan memang agak sulit juga ya, karena itu agak perlu ada biaya juga atau segala macam gitu. Satu itu, kedua orang-orang itu di sini kan banyak pemalu gitu ya. Jadi sulit untuk diajak, ini agak sedikit segan-segan gitu ya. Jadi padahal dia tuh sebetulnya mampu untuk mengajak menggandeng anak-anak itu supaya bisa lebih maju sebenarnya ada, coba dia agak malu. Akhirnya lama-lama gitu ya, tidak ada yang berani gitu. Sebetulnya ya mungkin karena di kampung ini juga dia kurang keluar ya. Harusnya dia itu nggak eksis di luar, hanya di kampung saja. Pada saat dia keluar, jangan-jangan ini dia itu agak sedikit down juga gitu. Aduh, sulit kayaknya untuk dibawa digabung. Sebetulnya bisa ini dikolaborasikan calon dengan ini. Ya kebetulan lah di SDM-nya sendiri lah atau di orang-orangnya sendiri sih agak kurang lah. Gitu mungkin Bang Agan agak kesulitan untuk itu gara-gara kurang backup. Cuma emang dari dulu dulu ya, dari dulu tuh apa ada peran pemerintah nggak sih buat memajukan budaya tersebut, atau itu emang benar-benar full mandiri? Sebetulnya waktu itu memang mandiri ya. Cuma mungkin agak nggak terpikirkan lagi ya, dari kita juga untuk mengajukan ke pemerintah untuk bagaimana supaya anak-anak ini bisa maju gitu ya gitu. Nggak begitu juga, nggak kayaknya nggak sampai ke situ. Tapi walaupun misalnya waktu itu ada yang berani saja gitu untuk memajukan ini, ya mungkin saya rasa dukungan pemerintah pasti ada ya. Karena itu tadi orang tua saya hanya sendiri gitu ya, hanya mengelola
anak-anak muda yang kecil aja gitu. Nah, anak maksudnya hanya sendiri saja gitu, orang tua saya itu tidak ada yang lain-lain lagi. Harusnya kan pada saat orang tua maju itu harusnya ada lah yang lain juga lah yang ikut support dan juga. lain. Memang karena saking jarangnya ini jadi orang tua itu udah termasuk luar biasa berpandangan di lingkungan sini ya. Mereka juga sudah tidak mampu lagi apa sih masukannya kan gitu ya. Iya. Apalagi masukannya udah down aja gitu kan. Udah bagus lah katanya gitu kan. Akhirnya orang tua sendiri jalan sendiri aja. Begitu orang tua nggak ada, nggak berjalan ya otomatis berhenti di situ. Cuma tidak menurun kepada anak-anaknya aja. Gitu. Anak-anaknya juga karena orang tua juga kan tidak ingin berharap anaknya maju jadi apalah gitu ya, tidak mau mengajarkan terus untuk musik ini kan gitu. Memang secara ini kan musik itu kan hiburan sifatnya. Iya. Tapi sementara kebutuhan ekonomi kan tidak harus dari itu aja kan, lebih cenderung ke kerja atau apa, jadi tidak membina secara serius untuk bisa mencari generasi penerusnya. Gitu. Berarti kan dulu teh yang paling tenar teh calung berarti ya. Ya Ini betul. Gimana? Behrus. Behrus ya ketika hanya babe-babe ya. Namanya daripada abang mah. Boleh bebas. Itu kan apalagi Sumedang gitu kan, gitu. Sumedang itu kan terkenal sama budayanya gitu, budaya Sundanya. Ya. Di mana ya Jawa Barat tuh pusat seni atau pusat peradaban Sunda itu ada di Sumedang. Gitu. Sebagian besar dan emang terbukti gitu. Tadi saya juga baca-baca gitu ya akhirnya beberapa kesenian yang emang banyak gitu Sumedang tuh dari berbagai macam daerah gitu. Nah, yang sering saya lihat juga selain ya mungkin calung udah menurun banget ya. Mungkin yang kemarin-kemarin atau yang biasa dilakukan lah gitu pada saat 17 Agustus ada reak. Iya. Nah, dari Berus ini kalau misalnya calung kan emang udah tenar dulu. Nah, apakah reak sama tenarnya sama calung atau gimana? Soalnya kalau reak itu masih ada. Oh sampai sekarang ya. Sampai Iya. sekarang masih Justru calung yang udah. calung udah nggak ada. Ya. Tapi reak masih ada lah beberapa gitu. Betul sekali nih, Mang Adik nih. Reak ya. Sampai sekarang memang reak ini masih eksis ya. Ya. Untuk mengiringi biasanya ada acara-acara besar ya seperti 17 Agustusan itu sangat mudah sekali. Satu gampang didapat, biayanya tidak terlalu ini ya, jadi reak itu. Dan banyak juga memang penggemarnya sekarang itu. Saya memang agak lupa ya. Cuma di reak ini kan lebih ke ini ya, ada sedikit menyinggung ke ada sedikit mistisnya gitu di reak itu. Ada reak kan gitu, seperti ada singa Depok kan gitu ya. Memang yang sekarang itu justru ini agak malah memang agak yang sedikit ke bisa mengikuti modern itu di reak ini bisa nih kayaknya. Ya betul. Reak ini ya itu dari segi ada sedikit mistisnya, mungkin tidak semua orang bisa kan ya, tidak semua orang ini kan harus orang-orang ahli gitu ya untuk di reak ini. Karena memang tidak mudah juga untuk mendidik di reak ini. Karena ada sedikit apa ya, saya juga nggak ngerti gitu Pak. Yang kesurupan lah atau apa kan dia ada di reak itu. Nah, emang reak itu apa weh sebelumnya tuh? Nah, mungkin penonton ada yang nggak tahu gitu reak itu kenapa mistis gitu. Juga nggak tahu ya itu dari mana itu asalnya apa. Kan dulu itu kan ada terkenal dari Ponorogo gitu ya. Itu dari Ponorogo. Apakah ini reak ini ngikutin dari Ponorogo kah atau apa gitu. Tapi yang jelas di Sunda itu memang budaya ini memang dari dulu ya gitu. Waktu zaman calung pun juga ada reak ini kan. Cuma kalau calung di waktu itu agak sedikit manggung. Jadi premium. Sedikit agak komersil ya. Komersil, ya betul. Komersil manggung gitu ya. Ada panggilan gitu ya di tempat-tempat misalnya ada pernikahan gitu ya. Pagi ini grup calung ini kan gitu ya. Iya. Beda kalau reak ini biasanya acaranya beda. Biasanya di acara hitanan
dan di waktu siang ya gitu. Tapi kalau calung gitu bisa siang malam, malam pun juga gitu lebih asik malah ya. Kalau main saat malam gitu banyak yang nonton tuh karena musiknya kayak semacam konser kalau sekarang ya. Ya. Nah, beda cara. Kalau reak kan udah kayak semacam urakan gitu ya. Kayak semacam demo-demo gitu ya. Demo itu lebih ke siang waktunya gitu. Nah, biasanya reak ini atau singa Depok, ada yang namanya singa Depok. Ya, ya, sehingga Depok. Atau kuda renggong. Nah, ada kuda renggong. Ini dari ketiga ini kayaknya semacam mistisnya gitu ya di situ tuh. Cuma hiburan ini kan lebih cenderung ke perayaan-perayaannya sifatnya kayak semacam hiburan dari keluarga gitu ya. Yang tidak terus menerus gitu ya karena itu misalnya acara hitanan lebih gitu ya tidak ke acara pernikahan jarang gitu ya. Tapi kalau di calung itu biasanya banyak di acara pernikahan atau acara 17-an juga. Tapi kalau reak kan biasanya kebanyakan di Agustusan tapi iring-iringan ya. Iya. Untuk mendampingi arak-arakan gitu ya untuk memeriahkan arak-arakan ini. Jadi si Reog Singa Depok ini mengiringi suatu acara semacam konvoy ya. Konvoy, suatu acara konvoy di depannya apa gitu, nah di belakangnya supaya lebih heboh, lebih rame gitu. Nah itu diikuti sama itu tuh gitu ya, ke situ. Tapi kan kalau calung beda gitu, nah itu kayak semacam penyanyi-penyanyi sekarang aja gitu, manggung di atas gitu. Nah berarti kalau bisa dilihat mah gitu ya kan ya, kalau misalnya reog tuh sebenarnya reog tuh ada satu ciri yang di beberapa daerah juga hampir sama gitu. Kayak bisa di Bali, itu ada apa disebut itu reog juga kalau nggak salah gitu ya. Itu kan sebenarnya reog ini kan jadi Mirip-mirip si ya? pelakunya tuh ada bagian musiknya juga gitu kan, ada yang bagian musik, ada yang bagian sebagai reognya gitu. Yang pakai topeng gitu kan, patu kepala gitu ya, pakai kain hitam entah emang mungkin disebut mistis juga, harus mungkin ada kaitannya sama musik yang digunakan di reognya mungkin ya. Mungkin juga ya. Soalnya yang saya tahu ya kan ya, kalau misalnya musik yang dipakai reog tuh kayak semodel Bambu Hideng, Wangsit Siliwangi. Nah itu kan kalau misalnya di budaya Sunda, lagu-lagu itu lagu-lagu misalnya mistik gitu, ada gaibnya gitu. Atau mungkin karena itu juga harus ya kaitannya. memang itu kalau di reak itu kenapa suka identik dengan mistis itu, dan lagu-lagu juga memang khas ya yang dibawa untuk mengiringi musik ini acara reak ini. Konon katanya ya dulu sama orang-orang tua itu lagu-lagu yang dinyanyikan untuk ini kayak semacam itu fungsinya untuk memanggil ruh ya, untuk memanggil ruh. Makanya musiknya kalau kita sepintas itu agak sedikit merinding ya gitu pada saat dia mau memandangkan suatu lagunya, itu agak beda memang ya. Dan lagu-lagu juga dipilih, atau kalau kata orang tua rumah, jangan lagu ini dulu, jangan menggunakan lagu itu. Kalau lagu itu pasti banyak orang yang kesurupan. Ini saya juga nggak tahu memang ya sejarahnya itu kok lagu itu apakah memang dari dulu ya itu dari dulu dibuatkan semacam ruatan atau apa pemanggilan menggunakan lagu itu atau gimana gitu, ada unsur apa tuh dengan lagu itu teh. Karena memang kata-katanya sih tidak begitu, bukan tidak memanggil gitu kan sebetulnya, karena biasa-biasa aja, tapi ada unsur di situ, ada unsur ini juga sih sebetulnya pepatah juga gitu, menceritakan mengundang orang tua dulu, kayak seperti ingat ke yang dulu yang sudah meninggal gitu kan, biasanya gitu, di kata-kata lirik lagunya itu seperti itu. Nah itu banyak yang di lagu-lagu itu Bambung Hideng, sebenarnya nggak tahu ya apa Bambung Hideng kan gitu ya. Bambung Hideng apakah memang di situ di Bambung ini kan mungkin ada unsur apa gitu misalnya kan gitu. Hal-hal kayak gitu. Akhirnya jadi sampai sekarang jadi tradisi gitu. Jadi tradisi dan dibuat terus-menerus, kayaknya ini sampai sekarang belum mati emang ya. Seperti reak. Karena apa? Acaranya memang meriah.
meriah ya, sangat Mengajak meriah warga sekali. juga ya. Warga pun juga begitu dengar Antusias itu banget. langsung turun ke lapangan kan gitu. Beda dengan calon sekarang ya. Iya. Musik di di rekaman aja kalau dengar calon udah agak ini kayak ketinggalan nih, Iya. udah ada ini banget kayaknya, udah kampung banget gitu. Padahal itu calon itu kalau tahu sejarahnya itu sangat klasik dan memang agak-agak klasik ya kalau calon itu. Perlu dibudayakan sebetulnya karena itu ciri khas zaman dulunya, memang betul-betul ada ininya gitu, biar teringat terusan gitu. Benar-benar Itu kuat banget lah ya kalau budaya di Calung sebetulnya yang melekat di Sunda ini. reak, kreok biasanya kan, atau ada kalau kita mah Kuda reog ya, seperti kuda reog atau singa Depok gitu ya. Itu luar biasa. Dan sampai sekarang tuh wah, apalagi istri saya nih kalau udah dengar reak reog itu udah lari birit gitu ya. Ya, Kalau udah sugesti. Sugesti dari musiknya aja dari jarak jauh gitu kan, apalagi yang kuda lumping ya. Iya. Kuda lumping, dengar pecutnya aja gitu. Langsung. Udah. Ya sampai sekarang dia udah trauma sekali dengan ada musik-musik yang berbau mistis gitu ya. Karena sangat keras sekali gitu ininya. Benar-benar auranya beda lah gitu. Orang negatifnya gitu. So, Bang Rus ini pernah ini nggak ikut serta gitu waktu ada acara reak, ikut apa ya? Partisipasi gitu. Kan ada reak ya. Kalau reak itu lebih ke ini, ada Baru. semacam makhluk barongan ya, Iya, ada barongannya. Tapi kalau reog itu hanya alat musiknya itu bisa manggung juga ya di atas panggung. Jadi, Oh, khusus dilakukan atau apa gitu, khusus reog, dan mungkin biasanya buat lawakan gitu. Temanya lewat tema lawakan kalau reog. Tapi kalau reog itu lebih ke ada sedikit bisnisnya dan campur ada barongannya, ada segala macamnya. Saya belum pernah pernah ikut ya gitu. Coba teman-teman saya yang sekitar sini itu orang-orang Bedong tuh hampir pada ikut ya. Karena main di kampung itu mungkin mas zamannya dulu itu masih kental sekali dengan turun-temurun dari nenek moyangnya gitu. Kalau dulu kan konon katanya sakti-sakti ya. iya. Oh, sakti-sakti gitu. Nah itu ada satu dua yang menurun kepada anak-anaknya gitu. Tapi ini memang tidak berguru secara serius, tapi konon katanya gitu si anak ini ada atau mungkin ada apa ya, arwah atau apa segala apa yang mengikuti orang tua itu ikut ke anaknya. Kodam. Ada kodam mungkin ya, ada kodam. Katanya konon kayak seperti itu. Nah itu dengan itu, biasa dengan musik itu, begitu mendengar musik itu seorang ini kadang-kadang suka kesurupan. Ya, begitu mendengar aja langsung loncat gitu. Misalnya di sini waktu teman saya kemarin, bukan kemarin ya, waktu dulu itu waktu itu ada kuda lumping, ada reak itu ada semacam pedupaan gitu ya, akan ada baranya tuh. Ya. Itu teman saya itu bukan pemain padahal dia nonton. Ya. Karena dia mungkin dulunya punya bakat dari apalah gitu, kayak semacam kalau kita mandra keenam atau apa segala macam, dia langsung loncat langsung makan itu bara-bara luar biasa. Tapi nggak apa-apa gitu, paling bentol-bentol dikit lah. Efek api. Tapi luar biasa enggak lah, nggak seperti itu. Atau mungkin keburu diludahin dulu gitu. Ya. Tapi kadang-kadang yang ngeliat yang kesurupan, ya? Iya, tapi kalau saya yang kesurupan tuh kadang tuh dia tuh kayak kerasukan makhluk yang ada di tempat itu gitu, misalkan minta apa. Itu yang kalau kesurupan mereka tuh sama nggak sih mereka? Misalnya tepat pengennya apa gitu. Terus kan biasanya kalau yang kesurupan tuh dia kayak minta sesuatu lah ya rata-rata gitu. Ya, itu memang aneh juga permintaan saya juga gitu. Kok ini yang kesurupan ini ya konon mungkin ya itu jin ya mungkin ya, yang mengerasuk kepada diri dia itu nggak tahu seperti apa, karena yang kesurupan ini mintanya sama orang yang manusia biasa gitu, pengen rokok gitu ya, pengen telur gitu. Atau pengen rujak kelapa gitu.
Saya juga nggak kesurupan, pada doyan. Oh gitu ya. Doyan gitu. Keren. Atau dia Manusia pura-pura aja. kesurupan, dia doyan ngerokok gitu. Saya pura pengen rokok tapi gak punya duit, kayak macamnya Iya. pengen ini aja Kesurupan aja gitu. Pada kesurupan semua ada enggak? Tapi memang asli ya, asli pada saat dia itu kesurupan itu di apa, mulai di apa, walaupun dia sampai jatuh bangun gitu, Ya. akhirnya tidak ada apa-apa, tidak luka apa-apa gitu. Heran gitu. Ini benar-benar kayak gitu. Tapi kan saya kan awam ya terhadap yang mistis-mistis gitu-gitu. Dan juga alhamdulillah tidak pernah kesurupan mungkin ya. Nggak tahu kalau ini. Nah, itu nggak sembarang sebetulnya ya. Kalau orang bilang itu nggak sembarang orang kesurupan. Ya. Kalau orang kesurupan itu biasanya satu punya indera keenam. Gitu. Kedua carang iga. Gitu. Istilahnya carang iga itu sama dengan yang indera keenam juga. Gitu ya. Caranya tuh berarti bahasa Sunda ya? Nah, carang iga itu dalam artian di situ bukan Iganya iganya tulangnya renggang. yang renggang, bukan. Bukan ya? Itu istilah. Atau nggak tahu mungkin juga renggang. Karena penasaran gitu orang yang jarang iga itu kan Udah dironsen. sebenarnya indigo bisa melihat barang gaib gitu ya. Iya. Pengen ngukur juga jaraknya itu tulang iganya berapa. Sebenarnya kan gitu. Bedain ya cara yang normal ya. Tulang iganya berapa gitu. Saya penasaran aja kayak gitu dari itu saya. Cuma baru kepikiran sekarang aja, saya pengen ngukur. Ada sih teman saya yang di Bandung itu, dia kan indigo tuh. Iya. Apakah ini orang yang dibilang Cara cara iga iga itu gitu? Saya penasaran pengen ukur tulang Iya, gitu. iya. Siapa tahu beda. Pengen ukur tulangnya. Tapi itu nggak tahu lah gitu. Itu makan semua orang kan punya hak atau apa ya. Iya. Bukan berarti kita apa-apa ya. Saya juga karena ngomong keturunan dari ini karena lingkungan ini udah terbiasa, saya juga udah ini. Tapi kan kita tidak harus ke situ kan gitu ya. Iya. Banyak gitu. Tidak mempelajari. Banyak sampai ilmu juga ada gitu ya. Harus apa, harus puasa, harus apa segala macam. Untuk mendapatkan bisa indigo itu memang perlu itu juga katanya gitu ya. Iya. Nah, saya tuh pernah dengar juga mereka tuh ada yang bukan gara-gara kesurupan, justru gara-gara mabok. Kalau ada aja kayak gitu tuh ada, jadi gimana ya sekarang tuh udah aneh-aneh. 11-12. Iya, 12 antara yang mabok sama kesurupan. 11-12. Ya kita apa? Ya mungkin anu kasurupan di Rakma kenapa? Kan kalau kesurupan biasa tadi kata Agan banyak mintanya, aduh Iya. ribet banget gitu kan. Kalau misalnya yang direakan kesurupan tapi nggak minta apa-apa, soalnya udah disiapin di awal. Kalau gitu kan. Jadi yang masuk tuh udah nggak perlu lagi minta-minta gitu, udah dicumponi, udah ada musik, ya, tinggal joget aja. Yang masuk tuh juga. Buat kebutuhan itu. Kan beda mintanya juga. Yang mabok dengan yang kesurupan beda mintanya. Itu kan Oh, beda. ya mintanya beda. Kalau rokoknya juga kan khusus ya. Kalau minta rokok itu serutu ya. Oh iya. Atau gudang garam merah gitu ya. Kita, Nah, terus kopi hitam apa rujak kelapa gitu. Kalau yang mabok beda gitu. Minumannya kan minta bir. Atau kalau nggak beda bir minta uang aja kan. Iya. Nah, di kesurupan nggak ada yang minta. itu isi baru. Nah, ya karena juga tahu. atau mungkin karena kesurupan itu yang ngerasukan jin gitu ya. Iya. Mungkin dulu nggak kenal uang mungkin si jin ini. Oh, iya. Nggak butuh uang gitu ya. Jadi lebih tahu yang dosa yang mana. Daripada manusia. Atau Iya, mungkin itu Jadi ya. lebih baik rokok sama kopi aja. Orang mau wajar lah kemampu bagaimana akhirnya. Iya. Gitu. Lebih Oke, mengerti. baik kita mah ngevalidasi ke Beharus ini kan karena orang asli daerah sini udah lama gitu ya. Udah lama pisan, jadi kita kan cari tahu nih ya buat ini sebenarnya kesenian di Sumedang tuh ada apa aja. Terus di daerah kita nih khususnya Tanjung Sari ada juga nggak nih yang emang di internet gitu yang muncul. Nah ini ada lagi Beharus namanya Tarawangsa. Nah, tahu nggak Tarawangsa di Beharus? Karena kalau dari saya sendiri belum pernah dengar nih kalau misalnya di Tanjung Sarinya ya. Tapi pernah waktu itu sempat nonton di daerah kecamatan lain di Sukasari. Itu ada Tarawangsa. Di sini gimana? Saya pernah itu Tarawangsa itu nama yang sudah terkenal dari dulu ya, itu Tarawangsa itu sebetulnya. Cuma saya tidak terlalu memperhatikan itu Tarawangsa itu di sini tidak karena tidak jadi budaya yang sering dilakukan ya Tarawangsa itu. Dan kalau nggak salah itu ya
Tapi nggak tahu ya itu Terawang saya sebenarnya, kalau Terawang saya itu lebih ke apa ya, biasa menjelang panen misalnya gitu, atau apa gitu, kalau kalau istilah kalau ruatan atau apa ya gitu ya, mungkin Terawang saya itu sejenis ruatan gitu, kalau di istilah kita. Tapi kalau ini kan bukan ciri khas daerah kita kalau masalah Terawang saya itu, apakah Sunda atau mana saya juga belum begitu ini ya, ada awalnya itu. Nah kalau kalau di Tanah Toraja kan apa yang namanya itu, nah itu Terawang saya itu sejenis musik yang memang untuk adat yang biasanya ada acara-acara misalnya panen atau apa gitu gitu ya, Syukur berarti. atau syukuran lah gitu ya. Berarti yang Tarawangsa tadi, Hmm. jadi sebenarnya apa itu? Ya mungkin itu Terawang saya itu semacam adat lah gitu, musik tradisional yang untuk acara-acara adat, mungkin buat syukuran atau selamatan gitu. Memang di sini agak jarang ya, tidak semua daerah yang ada semua musik ini, ada di daerah-daerah tertentu gitu ya, di daerah Rancakalong gitu ya, nah, itu ada musik Tarawangsa gitu. Cuma ini apakah digunakan ke seluruh adat ini dipakai di seluruh tempat, nggak kan gitu ya, kita juga nggak mengikutin karena jarang-jarang nih dilaksanakannya kalau Tarawangsa ini. Memang itu ya acara-acara adat lah gitu, bisa untuk syukuran, bisa untuk peruatan, bisa untuk apa gitu, untuk mencari keselamatan gitu ya kan gitu. Biasanya adat itu, musik-musik adat ya. Itu Bang Arik kayaknya untuk Terawangsa. Berarti emang Tarawangsa memang dari Sumedang, cuman nggak semua wilayah Sumedang. Ya, Ya, emang tapi asalnya dari dulu lah gitu. Pernah dengar saya tapi Terawangsa, ada gitu ya, Pak. ada gitu. Ada pasti ada. Nah mungkin sekarang juga saya belum, karena udah lama ya di luar, baru datang ke sini, mungkin sekarang juga mungkin masih ada ya Terawangsa gitu. Karena saya pernah lihat Terawangsa itu di TV gitu ya, gitu ada musik Terawangsa gitu ya. Oh ini apa nih Terawangsa, fungsinya juga kan waktu itu nggak begitu paham gitu untuk apa gitu. Yang jelas itu musik adat aja gitu, musik adat di daerah tertentu gitu. Nah, berarti tadi udah ada tiga berarti ya kan ya. Ada calung, reak atau reog gitu ya. Atau ini. Terus ada Tarawangsa gitu. Nah, selain itu dari Berus ada yang tahu lagi nggak selain tiga ini? Atau yang di wilayah sini yang Di wilayah sini yang masih atau dulu gitu. yang dulu terkenal juga sekarang ini. Kalau dulu yang saya tahu itu hanya itu aja ya. Waktu awal itu calung, angklung gitu ya. Ada angklung juga ya, angklung, calungnya. Cuma agak sedikit melempem lah gitu ya. Sampai sekarang itu calung sama angklung. Yang justru yang tidak disangka itu justru di apa, di yang reak itu tadi, yang sampai sekarang memang masih eksis ya gitu. Iya. Karena itu banyak dipakai, malah dijadikan adat juga ya. Kayak upacara adat atau acara-acara adat pernikahan itu kadang-kadang seperti acara reok itu nyaris digunakan gitu. Kalau banyak yang eh, mengundang gitu untuk acara itu, mengundang tim acara reak atau apa gitu. Karena di situ lebih ke apa ya, lebih untuk memeriahkan aja. Karena itu gebiarnya memang beda gitu ya. Lebih untuk di daerah ya gitu. Memang untuk ya karena dulu mungkin ya karena primitifnya memang agak tinggi juga, karena itu kan musik primitif kalau menurut saya gitu, kalau di reak gitu kan ya. Jadi sampai sekarang juga kalau di kampung sangat khas sekali gitu ya dengan acara itu. Lebih apa, tegang gitu lihatnya gitu pada saat itu. Masyarakat juga itu masih banyak yang ini, banyak yang sangat senang sekali gitu melihat acara gitu, menegangkan gitu, seru gitu atau apa gitu. Nah itu dengan keseruan itu, eksisnya keseruan itu sampai sekarang masih bertahan untuk reak dan reok itu. Selasa itu reok, angklung, calung gitu yang saya kenal dulu itu seperti itu. Mungkin lupa lagi ya musik-musik yang lain. Serasa itu aja gitu kayaknya. Kalau dulu Arik waktu terakhir lah SD itu ada karawitan. Karawitan, nggak ada kayaknya.
udah nggak ada. Oh, mungkin gara-gara itu ya, apa Bang Rus, kita tuh jadi apa? Ya tergerus lah budayanya, sama modernisasi. Jadi Makanya kalau Iya, misalnya karawitan gitu ya. kan masih ada. Eh, sebetulnya karawitan ya, karawitan itu ke Degung ya. Nah itu Degung ya, saya lupa tuh. Udah dulu Degung ada gitu. juga. Nah, itu karawitan ke Degung, mulai Cianjuran. Nah itu kan musik-musik pengiring itu kan karawitan ini kan ke arah Degung ya, Degung Cianjuran itu. Pengiring musik ke pernikahan khasnya di situ kan gitu. Mengiring musik pada hidangan, menyiapkan hidangan makanan gitu diiringi dengan itu sangat khas sekali. Itu memang masih ada sebenarnya seni-seni karawitan gitu. Masih ada sebenarnya. Tapi Dan di modern nah itu oh ya betul saya baru ingat di Degung ini justru yang eksis itu bukan cuma di desa ya. Mungkin di kota juga. kota. Apalagi di tempat-tempat wisata. Di tempat wisata itu Degung memang terbawa juga. Itu pada saat kedatangan tamu itu dengan area wilayah wisata dengan khas Sunda itu biasanya pengiringnya Degung. Nah, seni karawitan atau apa gitu. Nah itu di situ seni khas Sunda justru di Degung gitu yang sekarang mungkin masih ada ya. Nah, masih ada dan di tempat kota besar pun juga mungkin di luar negeri juga gitu untuk Degung ini kayaknya masih dipakai ya karena apa musik yang betul-betul menandakan ciri khas yang paling enak didengar mungkin ya gitu enak didengar anggun gitu atau apa gitu dan apalagi di situ ada barang-barang yang memang sangat mendukung sekali gitu pada saat musik itu didengungkan pada saat di situ ada suasana yang ini dengan musik itu benar-benar ciri khas. Oh, Termasuk saya di hotel juga ada musik Degung ini ke bawah juga. Kenapa tuh hotel itu modern ya? iya iya. Begitu masuk ke situ ya mungkin karena di situ ciri khas Sunda gitu dengan Degung gitu. Ininya musiknya bukan dengan reak gitu ya. Bukan dengan reak, bukan reog, bukan itu. Tapi pada saat ciri khas Sunda masuk keluar kota itu biasanya dengan Degung. Gitu. Coba aja agan-agan ini Bang Agan, Bang Arik ya kalau ke kota-kota besar atau apa gitu ya. Kayaknya Degung ini di mana-mana memang yang tapi anehnya si Degung ini tidak berkolaborasi dengan musik modern ya. Gitu. Iya khusus. Khusus Degung. Karena Degung ini menandakan mungkin karena memang harus khas ya gitu di Sundanya kayak gitu. Itu Degung mungkin menarik gitu yang sekarang cukup eksis juga. Jatuhnya jadi komersil juga kan ya. Bisa Dia komersil bisa juga. Jadi bertahan mungkin. Oke. Nah, mungkin ini dari Arif ya kan dari sumber apa ini Sumedang ya ada setidaknya gitu ada 7 kesenian yang terkenal di Sumedang di antara banyaknya gitu ya tadi yang udah disebutinnya mungkinnya tadi ada Tarawangsa gitu kan yang emang ada di Tanjung Sari juga gitu ya umum di Tanjung Sari juga Tarawangsa terus juga tadi ada reak atau reog gitu ya juga ada calung gitu ya Calung, ada Degung ya, ada Degung ada reak, ada. terus ada nih yang sampai sekarang kayaknya baru kemarin Ari lihat gitu ya kuda renggong. Oh iya iya. Nah kuda renggong tuh masih eksis tuh Ya. terusnya itu kan pakai kuda asli gitu ya pakai kuda biasanya yang naik itu anak kecil biasanya kalau gak ada kecil ya mungkin yang lainnya gitu yang biasanya apa menyusuri jalan gitu kan ya biasanya nggak di tempat ya behrus juga itu biasanya cara buat hitanan juga kalau nggak salah. Ya betul. Tadi kan sempat disinggung juga musik yang selain reak gitu ya, yang mengiring acara-acara adat, misalnya seperti hitanan gitu, ada reak, ada singa Depok, ada reog, ada kuda renggong, nah gitu. Kuda renggong kayaknya masih ya, masih sampai sekarang ya, masih sampai sekarang kayak gitu. Memang saya juga sering lupa ya gitu apa sih gitu musik-musik yang sekarang masih eksis ya di Sunda ya kuda renggong betul juga ya betul kuda renggong masih eksis juga ini ciri khas Sunda ya kalau di Sumedang itu kuda renggong itu
itu di Sumedangnya gitu ya. Yang ininya, yang terkenalnya di kota Sumedangnya gitu. Sampai kan ada Tugu Kuda. Sumedang tuh ada Tugu Kuda ya. Karena di situ mungkin pusatnya kali ya, sumber yang Kuda Rengung itu lebih ke daerah Sumedang. Tapi itu daerah Sumedang. Ininya ya, ciri khas budayanya yang diperbesar di situ. Akhirnya tapi menyebar gitu. Menyebar ke seluruh tempat. Kuda Rengung itu memang cukup bagus juga, baik untuk acara-acara, tapi bisa dipakai untuk hiburan juga, untuk tempat-tempat wisata juga kayaknya ini apa dipakai juga nih, tapi kudanya doang ya gitu. Kudanya aja tapi rengongnya itu kemana? Sekarang kan udah pakai sound system. Karena kuda rengong itu lebih ke memang kudanya joget gitu ya. Iya. Ya, joget. Di situ juga ada unsur ininya juga ya, ada unsur primitifnya juga, ada mistiknya juga. Karena yang mengiringnya juga itu bisa juga aneh gitu, kenapa sih kuda ini bisa joget gitu ya? Iya. Bisa mengiringi musik kan gitu ya. Itu memang benar Bang Arik, itu kuda rengong itu sampai sekarang eksis juga, bisa dijadikan yang sekarang eksis itu kuda rengong, degung, tahu apalagi nih saya juga belum masih udah lupa nih kayak gitu ya. Kira-kira apalagi ya gitu ya. Selain yang memang eksis sampai sekarang nih. Degung, kuda rengong, apalagi calung udah mulai hilang. Sehingga Depok acara-acara tertentu di kampung-kampung lah di desa, acara hutanan gitu. Terus bereak juga di hitanan kebanyakan gitu. Tapi kalau kalau pernikahan mah sekarang mah ada lengser ya, namanya juga lengser ya. Ada lengser nih yang sekarang yang masih dibudayakan memang lengser ini, bahkan ada di seni kampusnya ya. Ada kampusnya di sekitar itu di Asti atau di mana ya? Oke, berarti kalau lengser mah kan terus kayaknya bukan Sumedang doang ya, kan ya. Kalau lengser tuh kayaknya budaya Sunda apapun kayaknya tetap ada gitu kalau lengser. Jadi budaya untuk utamanya lengser itu dari mana tidak tahu. Tapi itu budaya ini ya tetap dikembangkan ya. Karena ini ciri khas dalam pengantinan dan biasanya lengser ini justru cenderung ke pemilik hajatnya itu memang orang-orang yang ada gitu ya. Iya. Orang-orang yang ada mampu gitu ya. Karena lengser ini kan tidak murah ya untuk dibiayakan undangannya. Karena apa? Dia melibatkan berbagai personil, dari mulai orang yang suka narinya gitu ya. Terus ada musiknya, ada orang yang sebagai promotornya, yang bicaranya gitu untuk ininya. Karena di situ melibatkan berbagai banyak personil, banyak ya. Mungkin itu saya rasa tidak murah. Mungkin orang-orang yang mengundang dengan lengser lumayan wah juga lah gitu. Bahkan lengser ini bisa dibawa di pada itu yang di pernikahan di hotel di gedung-gedung kan gitu, dengan diadakan lengser dulu waktu pernikahan. Ini ciri khasnya, termasuk ciri khas Sunda, karena di situ ada dua tokoh yang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya, bilangnya gitu. Mungkin aki-aki balangan terang dan nenek-nenek balangan terang itu namanya gitu. Nah itu dengan tampilan yang lucu gitu ya, dengan tampilan yang lucu itu ciri khas Sunda gitu, dengan dandanannya khas Sunda gitu, dengan gayanya khas Sunda. Di sini full lucu lah gitu. Nah itu lengser Pak. Sebetulnya banyak nih Pak, kayaknya Bang Arik nih atau Bang An, kayaknya banyak musik-musik juga saya nggak lupa ya gitu. Ya mungkin bisa mengingatkan, barangkali saya ingat gitu ya. Barangkali saya ingat, mungkin bisa menjelaskan atau karena saya juga kan bergebas dengan begitu keluar sekolah, masuk kerja, jadi tidak ikut terjun ke ini. Kalau mau orang yang terjun masuk ke musik kayaknya lebih ya ini lagi, lebih tahu lagi jenis-jenis musiknya apa gitu ya. Ini apa? Saya hanya cuma tahu sepintas saja. Kalau diingatkan mungkin ingat nih gitu. Mungkin Bang barangkali ada lagi yang ini yang ada di ini. Nah ini ada lagi agan Behrus. Kesenian berikut itu ada umbul. Nah kalau misalnya sesuai apa
penuturannya kalau saya Umbul itu lahirnya antara di Parupuk di Kecamatan Apase. Cuman ada juga nih kabarnya kalau Umbul tuh lahirnya di Situraja gitu. Cuman sini nggak begitu lengkap ya. Iya. Tapi dari Perus sempat dengar nggak tentang Umbul? Umbul sempat dengar sih. Mungkin umbul itu, tapi istilah umbul ini apakah dengan yang ada umbul-umbulnya atau apa gitu. Memang kalau nggak salah itu seperti kemarin acara di acara di Jati Gede ya kalau nggak salah itu acara umbul atau apa saya juga nggak tahu. Biasa kan umbul itu ada umbul-umbulnya gitu kan. Penanda lah ya. Penanda. Itu ciri khas daerah. Mungkin saya kayak semacam Tarawangsa ya. Sejenis Tarawangsa, terus umbul di Paseh gitu ya. Atau Tanah Toraja apa? Atau di mana? Di Toraja di mana? Di Situraja. Situraja. Nah, kalau di Tanah Toraja kan ada lagi yang namanya musik apa ya? Nah, yang gini-gini gitu deh. Itu Nah, itu Batak itu. yang ada kemasukan itu ya. Itu kan penyambut ini biasanya mau ada panen atau apa ya acara atau acara adat itu kan semuanya ada acara adat semua ya. Iya. Acara adat itu bisa itu. Nyaris terlupakan gitu. Tapi kan suka ada ya. Pada saat dia misalnya pemerintah atau daerah atau meresmikan suatu bangunan di tempat tersebut, tapi ada ciri khas musik mungkin di daerah itu ya. Nah, di daerah ini ciri khasnya apa? Umbul ya seperti tadi. Nah, makanya diadakanlah umbul di situ kan gitu. Kalau penumpang lari ke daerah apa sih mana yang Tarawangsa itu tadi, di sini Tarawangsa di situ biasanya penyambutan tamu ya, bisa lebih ke penyambutan tamu atau apa gitu. Itu lebih dipakai itu kalau ada kayak gitu. Mungkin semua daerah juga punya ya adat itu. Biasanya adat ini dipakai untuk menyambut tamu ya, untuk menyambut tamu karena dia itu memperkenalkan ciri khasnya di tempat itu. Oke. Nah, berikutnya nih ada tari Jayeng Rana. Nah, kalau misalnya penuturannya tari Jayeng Rana ini tuh ditarikan. Jadi seni tari Jayeng Rana tuh secara tunggal oleh seorang penari pria atau wanita. Nah, diiringinya tuh irama gamelan berlaras pelog atau salendro. Itu bukannya kalau yang dinikahin ya? Gitu. Itu yang sendiri. Nah, mungkin itu juga karena di Sunda juga kan ada budaya pada saat pernikahan tuh ada apa setelah lengser ya kalau nggak salah ya, setelah lengser itu ada tarian, ada yang sendiri ada yang kelompok ya. Ya Solo ada ini ya. Yang Solo. Mungkin yang Solonya itu yang disebut tari Jayeng Rana mungkin ya, karena di sini juga hasil kreasi tari Jayeng Rana tuh oleh seorang budayawan atau koreografi Sumedang gitu, Raden Honoris Mana. Gitu. Dan tarian juga ini dipelajari juga ada di kampus-kampus kan, di STSI Bandung, ada di UPI, terus ada di Sanggar Tarinya juga Museum Prabu Gesan Ulun. Well, iya. Di sini kayaknya nggak begitu nih ya. Sumedang itu saya belum ya. Kalau dengar itu hampir-hampir pernah sempat dengar ya kalau namanya itu. Tapi untuk musiknya saya belum lihat ya gitu. Karena ini mungkin termasuk musik daerah juga ya, daerah tertentu maksudnya gitu. Tidak semua ini. Mungkin kayaknya banyak warga yang sudah tidak mengenal nih gitu. Apalagi acara-acara apa musik-musik adat yang memang jarang untuk ditampilkan gitu. Kayaknya banyak nih. Sebetulnya kayaknya nih banyak yang lain-lain lagi. Kayaknya tiap daerah itu lebih ke selamatan ya, untuk acara-acara selamatan adat, acara musik adat ini biasanya kan lebih ke acara syukuran atau selamatan. Nah itu kalau di sini memang karena bukan tempatnya ya gitu, untuk acara musik ini ya, jadi mungkin di daerah lain mungkin masih ramai gitu tempatnya gitu. Mungkin Tarawangsa di sini kan nggak ada. Nah, tapi mungkin di tempatnya mungkin sekarang masih digunakan dan hal gitu lah. Nah, berikutnya nih ada Bingbrek. Bingbrek itu seni pertunjukan Bingbrek dikenal di Sumedang itu dari 1918. Itu yang mengembangkan itu Aki Deong. Apa namanya? Aki Deong Bingbrek. Bingbrek. Ya.
Gak tahu ya, Bingbrak Dari nih. ngibing gitu kan. Break atau brak? Antara Bingbrak. Bingbrak atau Bingbrak nih. Gibing, Break Bingbrak. gibing dari cimak brak. Nah, tokoh Akilium ini tokoh penyebar agama Islam pada saat tahun itu tuh. Presiden asli ini diiringi oleh 9 lagu. Ada Salawatan, Rincik Manik, Santeng Miring, Siu, Dengkleng, Warudoyong, Jepres, Kembang Kacang, dan Malong. Nah, jadi Bingbrak itu asalnya atau semulanya itu jadi sarana dakwah Islam Tapi di Sumedang ya? di Sumedang, kemudian berkembang jadi seni pertunjukan hiburan aja gitu. Mungkin nggak pernah denger nih dari Wirus nih. Saya dulu dengarnya itu yang musik apa? Bing brek deng 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 deng. Bukan kayak gitu. Oh, bukan ya. Lain. Bing brek. Iya, Namanya. ya, Bing brek ya. Baru dengar terus terang saya. Betul untuk itu mungkin dulu pernah diciptakan tapi tidak dikembangkan sama tempatnya ini. Tapi nggak tahu sekarang nih masih ada. Kayak mungkin ada di daerah Sumedang kan daerahnya bukan cuma satu, ibaratnya kampung-kampung ya gitu. Banyak juga kamu. Mungkin aja Bing Brek itu kayaknya udah ini ya, udah lama sekali. Sebelum kita 1918 kan? 1918 Udah lama banget. Oh, apalagi 18 gitu ya, Calung aja nggak dari tahun segitu gitu, udah hilang, udah mulai sepi lagi kan gitu sekarang. Tapi sekarang kayaknya Calung, saya yakin Calung ini mungkin akan muncul lagi untuk kayak Degung lah gitu ya, kayak Degung gitu. Itu acara ini terus terang belum ini Bang Arif, saya belum pernah ngikutin. Kayak mungkin karena daerah di situ mungkin ya, yang Terus banyak juga ya, saya juga belum ini. Nggak sampai bisa ngikutin semua ya. nah, sekarang ada lagi yang berikutnya, yang terakhir mungkinnya dari website yang ini terbanyaknya gitu ya. Ada Ketuk Tilu Cikeruhan. Seni pertunjukan tari pergaulan karena antara pemain penabuh dan penonton dapat berkomunikasi langsung. Tuh, ketuk tilunya saya udah dari dulu ya. Ketuk tilu, tapi kalau ketuk tilu tabukan di sini teknik cara memerankannya saya belum pernah lihat ya, gitu kan. Di situ ada interaksi ya antara penonton dengan penabuh ya. Jadi bisa komunikasi atau apa segala macam gitu, mungkin juga seperti itu. Kalau saya ketuk tilu itu hanya apa ya, kayak semacam silat ya gitu ya. Ininya musiknya hampir ke ini jaipong ya, jaipong gitu, tapi agak sedikit gerak kayak silatnya, unsur silatnya atau apa gitu ya. Jadi ketuk tilu itu kalau di istilah silat itu kan ada tepak dua, tepak tilu, kan ada ketuk tilu kan gitu. Tapi bukan palak tilu ya, bukan ya, beda-beda lagi gitu ya. Iya. Nah, betul ketuk tilu, tapi itu pun juga musik yang di Sumedang tidak terlalu ini ya, makanya tidak terlalu dipopulerkan selama ini ya. Mungkin acara-acara tertentu. Biasanya gitu memang pada saat acara-acara jaipongan, ketuk tilu, apa segala macam itu memang seru juga sih, karena itu musik ya, anggaplah jaipongan lah gitu ya. Gitu. Kalau saya yang saya tahunya itu ketuk tilu itu di jaipongan, tapi di situ ada ketuk tilu unsur yang kolaborasi atau interaksi antara penonton dengan penabuh itu belum ini sih. Mungkin pernah itu saya pernah lihat, tapi itu mungkin yang disebut ketuk tilu gitu ya, karena ada semacam komunikasi itu tadi gitu Antara itu. si penonton sama si penabuh sendiri. Yang paling begitu bisa di yang top 7 lah, tadi kan ada 7 ya gitu ya. Ada top 7 kesenian Sumedang gitu ya, yang paling populer eksis gitu ya. Cuma sebenarnya Agan juga saya baca sekilas gitu ya tentang seni di Sumedang tuh ada apa aja gitu, dan emang banyak banget gitu, banyak banget, dan emang seni juga yang emang saya juga baru baca baru lihat gitu kan. Oh ada ini gitu, baru tahu. Karena ya kan tadi balik lagi gitu, bahwa Sumedang tuh pusatnya Sunda gitu, dan emang para budayawan gitu kan, para budayawan, dan juga makanya kan ada juga museum Sunda di situ. Ada tadi kan disebut museum
Prabu Gesan Ulun itu kan jadi cikal bakal kesenian di dalam Sunda di Sumedang khususnya gitu ya yang melebar gitu. Ya betul Bang Arik, Bang Magan. Jadi kalau dulu kan memang ciri khas untuk penyampaian berita ataupun yang ceramah pun juga mengenai masalah agama gitu kan, lebih mengena atau lebih cepat pengikutnya itu bila mana dengan melalui media musik gitu ya. Iya. Apalagi di Sunda itu banyak tokoh-tokoh agama juga ya. Dulu mungkin ada yang lewat musik juga kan gitu. Apalagi waktu zaman ya Wali ya. Waktu Iya. Wali itu kan ada Sunan Bonang, apa itu kan ada yang lewat pewayangan gitu. Saya yakin musik itu banyak yang mungkin tidak eh, terungkap semuanya ya gitu. Musik ini sangat-sangat banyak sekali gitu kan. Karena alat musik ini digunakan sebagai media penyampai berita. Sangat mudah gitu. Karena masyarakat waktu itu eh, eh, apalagi ke daerah-daerah itu lebih cepat menerima dibanding dengan musik gitu ya. Iya. Nah, karena di situ kalau nggak dengan musik, karena musik itu kan kayak hiburan ya gitu. Nah, bagaimana gitu si orang yang punya musik ini, pinter-pinternya yang si punya si pemusik ini bisa menyampaikan berita itu dengan melewat musik gitu kan. Kalau Iya. seperti pewayangan dengan dalang, seperti dia mengomunikasikan antara pimpinan dengan bawahannya, Ya. secara tidak langsung kan dia memberikan wejangan kepada masyarakat gitu, bagaimana supaya si atasan kepada bawahan gitu kan lewat ini. Padahal dia itu hanya membicarakan wayang ini, padahal hakikatnya dia itu menceramai itu kan gitu. Saya rasa itu, saya yakin banyak nih alat-alat musik, sedang apalagi diiringi yang namanya apakah diselingi dengan ada unsur mistiknya segala macam gitu. Karena memang dulu bangsa kita itu ya sebelum Islam masuk itu kan konon katanya itu agama Hindu ya gitu. Agama Hindu. Jadi budaya itunya memang kental sekali, sulit untuk dihilangkan gitu sampai sekarang. Sekarang kan kita sudah sudah modern dan agama Islam pun juga sudah masuk. Akhirnya artinya kita bisa membentengi diri ya, gitu, membentengi diri mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Kita lebih kembalikan lagi bagaimana supaya kita itu tidak salah ya, kita tidak salah memilih jalan gitu. Akhirnya dengan kita penting juga ya dengan agama juga penting ditingkatkan lagi gitu ya, karena ya khawatir lah gitu ada yang menyesatkan atau segala macam kan gitu. Jangan sampai yang kita itu yang awam terutama ya tidak menelan mentah-mentah ya gitu tentang suatu budaya. Oh ini kadang-kadang ini pengikutnya banyak, kita ngikut ke situ, ajarannya begini gitu. Padahal kita salah paham gitu. Intinya kalau kita tahu nih yang pembawanya itu sebetulnya bukan ke situ misalnya kan gitu ya. Ini tujuannya hanya untuk penyampaian berita saja kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang sama awam ini beda untuk dipersepsikan gitu ya. Misalnya gitu. Cara menangkapnya. Nah, itu harus kita juga harus pintar-pintar aja. Dengan sekarang ini dengan budaya-budaya terutama budaya-budaya zaman dulu ini, terus dengan budaya yang sekarang gitu. Sebetulnya sekarang juga sebetulnya bahaya juga lah budaya sekarang. Terlalu terbuka vulgar, liberal sebenarnya, kebebasan. Tapi kalau kembali lagi kepada diri kita masing-masing, pada saat kita melihat budaya-budaya ini, jadikanlah budaya ini sebagai musik penghibur gitu ya, tapi bukan untuk melalaikan gitu. Untuk melalaikan, tidak menjadikan ke arah maksiat misalnya gitu ya, itu udah tahu lah gitu, masalah-masalah gitu udah pada ini. Saya rasa gitu Bang Ari, Bang Agan, sepengetahuan saya tentang musik di sini di daerah Sumedang ini. Ini ngomong-ngomong ini berapa lama nih kita? Apakah masih ada? Bentar lagi lah. Boleh. Ini udah mulai, soalnya tadi udah mulai penutupan di sebenarnya. Tapi ada mungkin barangkali untuk masalah musik mungkin di sini ya gitu. Jangan sampai ini untuk intinya
ya sebatas itu lah, sebatas itu mungkin pengetahuan saya tentang musik itu gitu ya. Tapi yang lain-lainnya mungkin yang tidak tahu gitu ya, kalau yang banyak musik yang tidak terungkap karena saya bukan ini ya, bukan apalagi musik-musik daerah. Saya ke daerah sini, soalnya punya daerah apa, musik ternyata punya ada ciri khas juga musiknya kan gitu, kita malah sering mengenal gitu ya. Wah seru juga kan gitu ya. Benar juga kata Bang Arif, bisa membuka itu, saya jadi membuka wawasan juga ya. Oh, ternyata banyak juga ya. Oh iya iya juga sih. Ada yang ingat gitu, ada yang memang nggak tahu sama sekali gitu. Ya luar biasa. Itu Bang Arif berangkat tentang musik ya. Iya. Berarti ya sebenarnya apa budaya di Sumedang itu ternyata sebanyak itu gitu ya adanya. Dan mungkin walaupun tetapi gitu ya, walaupun sebanyak itu tidak semua daerah di Sumedang mengaplikasikan atau menjalankan semua budaya itu gitu ya. Karena mungkin itu akumulasi ya, agaknya akumulasi dari berbagai daerah di Sumedang jadinya sebanyak itu gitu. Gitu. Dan emang di zaman modern ini sebenarnya budaya itu masih tetap dibutuhkan menurut Arif ya, Agan. Karena kan yang udah kita ketahui gitu bahwa orang Sunda itu kan apalagi gitu ya, mereka selalu percaya bahwa dari alam, oleh alam untuk alam gitu kan dulunya, dengan keyakinan seperti itu. Jadi budaya itu sebenarnya apalagi khususnya Sunda menurut Arik itu malah bisa jadi sebagai batasan kita dalam menghadapi modernisasi gitu. Karena selalu mengajak ke arah kemawasan diri budaya itu untuk selalu eling gitu kan. Bahasa Sunda selalu eling gitu. Karena di budaya-budaya Sunda apalagi kayak adat istiadat gitu, mulai dari tarian, musik itu kan mempersembahkan ke alam gitu kan, ke dewa mungkinnya kalau dulu gitu, misalnya ke Tuhan gitu. Ya mungkin itulah yang harus tetap kita jaga mungkin ya, buat di Sumedang khususnya gitu. Harusnya ya betul Bang Arik ya. Saya kembali lagi tentang musik ini, budaya ini memang harusnya tetap eksis ya sampai kapanpun ya. Karena dengan ingat musik itu, ciri khas itu, kita teringat masa perjuangan dulu ya gitu ya, orang-orang tua dulu kan gitu ya, bersusah payah memperjuangkan Bumi Pertiwi ini sehingga sampai merdeka gitu, gitu. Akhirnya terbebas dari penjajah gitu ya. Dengan musik-musik itu dan kita justru seperti kembali lagi ke muda gitu ya. Pada saat kita mendengar musik itu, karena dulu saya dengar musik ini dulu waktu kecil nih kan gitu ya. Waduh, merasa jadi muda lagi kan gitu ya. Cuma bagus apa rame tidaknya atau eksis tidaknya suatu budaya gitu. Kadang-kadang kan masyarakat itu suka memilah-milih nih, mana yang rame nih gitu ya. Mana yang rame, wah ini musiknya kurang seru nih kayak gitu. Oh ini mas seru nih. Akhirnya yang seru ini diikutin sama ini ya. Nih udah ngikutin ini aja karena banyak penontonnya, seru, gayanya seru. Jadi akhirnya budaya yang ini terabaikan, bisa saja seperti itu kan gitu. Akhirnya yang ramai di masyarakat sekeliling sampai saya ke sini di Bandung pun juga, ternyata real ada ya di sini gitu. Bukan cuma di kampung saya gitu kan gitu. Mungkin para wangsa di Bandung mungkin nggak ada kan gitu. Nah ibaratnya budaya-budaya itu kadang-kadang di situ ada unsur kecenderungan masyarakat senangnya kepada musik tersebut gitu. Oh ini udahlah sekarang nanggap yuk lah misalnya kan itu nanggap ini karena ini seru kayak gitu ya. Jadi eksis dan tidaknya itu kadang-kadang tergantung masyarakat juga gitu. Bagaimana dia, sejauh mana dia menyenangi suatu musik tersebut gitu. Walaupun dia bukan pemilik asalnya kan gitu ya. Oh punya daerah sono ini musik ini, tapi bagus sudah budayakan siapa diramaikan di sini kan, budaya itulah gitu. Akhirnya malah jadi eksis terus gitu. Ya gitu kan. Paling dari Agan gimana sih terakhir? Ya kalau melihat dari seni budaya yang dibahas tadi ya, ya mungkin udah ya ada yang masih eksis, ada yang berkurang, bahkan mungkin ada yang udah punah sampai benar-benar nggak di inilah apa nggak hanya tertinggal di museum lah. Iya, hanya tertinggal di museum atau tinggal cerita doang. Ya kalau dilihat kayak gitu sih
Ya, kalau ada dari pemerintah melihat ini mungkin ya dari kebudayaan kita yang udah mulai semakin kesini semakin sedikit, terus apa bahkan ada yang sampai punah, istilahnya diadakan seperti dulu lah dalam masukin dalam pelajaran biar anak-anak tuh oh bisa aware gitu, oh kita tuh ada budaya ini loh gitu. Setuju, Ya, setuju, setuju. dan di sisi lain juga ya itu dia sebetulnya budaya di Indonesia ini tuh kebanyakan tuh sebagian besar mengajarkan kebaikan juga kan, sebagai informasi dan cerita cerita kita di zaman dahulu juga sebetulnya ada di dalam budaya tersebut gitu. Ya jangan dia supaya kita nggak hilang jati diri kita sih sebagai bangsa Indonesia ini. Betul, setuju, Bang Agan. Sebetulnya banyak caranya bagaimana supaya budaya ini bisa eksis sampai kapanpun, gitu ya. Tidak harus menjadi kurikulum wajib ya. Misalnya bisa dimasukkan dalam suatu setiap sekolah itu, misalnya daerah mana, misalnya daerah Sumedang atau daerah Situraja gitu ya. Di situ sekolahnya ada ekstrakurikuler gitu ya, gitu, atau Ya, apa. Kan bisa di kayak sekolah gitu. itu kan ada namanya ekstranya untuk kegiatan keseniannya. Itu bisa dimasukkan di situ ya. Sebagai kurikulumnya tempat itu bisa dijadikan itu ya, bukan wajib tapi ekstra ya gitu. Iya. Nah itu dengan ekstra ini secara tidak langsung pemerintah membina terus ya gitu. Akhirnya mengangkat terus supaya budaya ini tetap ada, tetap hidup gitu. Sebagai peninggalan sejarah lah gitu, peninggalan sejarah zaman dulu tidak dilupakan gitu. Nah itu tapi memang tergantung dari masyarakatnya juga. Tapi kan bisakah kan bisa pemerintah menawarkan gitu, oh ini budaya ini boleh bisa dinilai ya gitu. Iya, Pada saat dia punya budaya, punya adat, punya cara-cara kesenian adat gitu, datang gitu ke situ, oh ini bagus nih gitu, disupport oh juga ini lah itu di support gitu untuk hal, karena mungkin juga yang oh ini negatif mah ya mungkin ya yang tahu yang ahli-ahli musik gitu ya, ahli Iya. musik, wah ini kayaknya kurang mendidik misalnya kan gitu ya. Oh ini agak mendidik kayak gitu, oh, ini perlu dilanjutkan nih kan gitu kan, bisa aja seperti itu. Atau semua budaya yang ada dilanjutkan aja dulu ya, kalau selama itu tidak mendidik atau apa ya saya rasa tidak perlu harus diangkat terus ya gitu untuk dihilangkan. Itu Bang Ari. Oke. Lagi dari aku udah sih. ya mungkin itulah ya pembahasan tentang kebudayaan Sumedang khususnya gitu ya. Iya. Sumedang gitu. Baik yang baru tahu gitu ya. Terus juga ada juga lihat gitu kan, observe dulu gitu kan bahasa gaulnya gitu, bahasa akademisnya mah gitu ya. Dan banyak juga nih. Bahkan ada beberapa yang mungkin masih ada tapi nggak tahu namanya gitu kan, budaya apa gitu, ngapain gitu kan. Mungkin dari sini, dari obrolan kita gitu ya sama Berus ini ya seenggaknya membuka lah gitu ya, jadi kebuka lagi gitu pengetahuan gitu ya, buat penonton juga yang emang belum tahu gitu kan, atau misalnya lupa, atau misalnya emang nggak pernah dengar sama sekali, jadi seenggaknya jadi penasaran lah gitu ya. Iya. Buat Cari tahu gitu ya lebih lanjut kuda renggong itu kayak gimana, bing break tadi kayak gimana gitu kan. Terus ketuk tilu cikeruhan gitu kan ya. Mungkin tadi kan Berus kan bilang kakaknya lebih seni gitu kan ya. Ya mungkin buat nanti next kita bakal Boleh kita coba karena kita mungkin akan ada part berikutnya buat pembahasan seni ini, karena dirasa masih banyak juga nih yang belum kita gali, dan mungkin yang tadi juga belum kita gali juga nih. Iya, sebagian. Oke, next aja lah ya itu. Iya. Tanggapan nanti. Dan terima kasih juga Bang Gus ini udah hadir di channel kita ini. Ya, sama-sama. Saya terima kasih sudah gabung di sini. Nah, mungkin sekian gitu ya dari podcast kami gitu ya. Terima kasih juga kepada
Behrus gitu ya, yang udah hadir. Mungkin kita akan lanjut pembahasan yang lebih menarik Ya, di next podcast berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.